Guys, pada kesempatan ini saya akan membahas isu lingkungan global. Nah, di sini saya sebelum membahas, memperkenalkan nama saya Dekesia Merel, NIM 2023 0310 54 080. Nah, saya mengangkat tema terkait isu lingkungan global, penanganan sampah laut di Indonesia menjadi perhatian isu lingkungan global. Nah, selanjutnya latar belakang dan pendahuluan saya mengangkat tema ini. Saya melihat bahwa di Indonesia detik-detik ini sampah laut menjadi isu lingkungan global. Permasalahan yang sering terjadi di daerah pantai dan pesisir adalah pencemaran isu lingkungan global. Nah, di sini saya pakai konsep fluid theory atau teori biru dalam konteks sampah laut, menunjuk pada pemahaman mendalam tentang bagaimana sampah, terutama plastik, mempengaruhi ekosistem dan spesies laut, tetapi juga manusia dan ekonomi. Banyak dampak yang menyebabkan sampah laut, dari aktivitas manusia hingga ekonomi. Saya akan membahas 6 hal dampak bahaya plastik di laut. Nah, yang pertama, merusak keseimbangan nutrisi di laut. Keberadaan mikroplastik yang merupakan potongan plastik membuat mamalia laut terancam. Nutrisi di laut menjadi tidak seimbang. Mikroplastik ancaman yang besar untuk menutupi pengumpanan seperti ikan paus dan ikan pari, manta, jenis ikan lainnya. Punya peranan besar pada setiap saat dan setiap harinya. Mereka menyerap udara dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pada spesies bawah laut. Berikut yang kedua, sampah plastik dapat membahayakan kesehatan, keselamatan hewan-hewan laut. Sudah sering kita lihat di media cetak atau elektronik soal hasil cipratan mengenai hewan-hewan laut yang kini hidup bersama dengan sampah plastik fauna di laut. Contohnya seperti penyu ubur-ubur memakan sampah plastik di laut, rata-rata 3 dari 7 spesies. Penyu terancam punah, kira-kira 267 spesies di seluruh dunia termasuk Indonesia terkena bahaya sampah plastik yang meliputi 84% penyu laut dan 43% mamalia laut yang punah habis. Dampak yang ketiga, dari sampah plastik akibat berbahaya bagi kesehatan manusia. Seperti yang diketahui, sampah plastik di laut tidaklah terurai, melainkan hanya bisa berubah menjadi risiko. Ada pula plastik yang detail, eksil, pitolit atau ISP lain yang ada pada plastik dapat menyebabkan berbagai permasalahan bagi manusia seperti gangguan kanker, sistem kekebalan tubuh, dan perkembangan anak hingga cacat lahir. Berikut yang keempat, dampak yang ditimbul dari sampah plastik selain ekosistem, laut, manusia, dan perekonomian. Menurut data Pusat Riset Oceanografi (BRIN), pada tahun 2024, sekitar 350 ton sampah plastik masuk ke dalam laut Indonesia. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 41% dibanding tahun 2018 yang mencapai 615 ton sampah, yang menyebabkan ikut terkena dampak dari sampah plastik dapat menyebabkan buruk bagi kesehatan manusia dan ekonomi. Berikut yang kelima,
dapat pencemaran lingkungan akibat sampah plastik terhadap pariwisata Indonesia. Aktivitas pariwisata yang dilakukan antara wisata dengan pelaku wisata secara langsung dan tidak langsung dapat menyebabkan adanya timbulan sampah setiap hari. Kajian dari United Nations Every Moment Program atau UNEP menyatakan bahwa wisatawan rata-rata menghasilkan 6 kali lebih banyak sampah saat mereka berlibur. WWF Indonesia 2015, akibatnya volume sampah akan semakin meningkat sering dengan meningkatnya jumlah kunjung wisata pada satu destinasi wisata. Nah, kemudian selanjutnya studi kasus. Nah, di sini saya studi kasus ambil di Pulau Jawa. Nah, berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional SIPSN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK Provinsi dengan timbulan sampah terbanyak pada tahun 2023 adalah sebagai berikut. Pertama, Jawa Timur 6,11 juta ton dari 15,97 dari total nasional. Yang kedua, Jawa Tengah 5,8 juta ton dari 16,03% dari total nasional. Yang ketiga, Jawa Barat 4,9 juta ton dari 15,2% total nasional. Yang keempat, DKI Jakarta 3,1 juta ton dari 8,2% dari total nasional. Provinsi di Pulau Jawa mendominasi timbul sampah nasional yang mencerminkan tingginya kepadatan penduduk dan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Nah, berikut kesimpulan. Nah, di sini kesimpulan saya, Indonesia memiliki laut yang begitu luas, namun pencemaran laut oleh sampah tidak dapat dihindari dari beberapa bagian laut di Indonesia karena sampah yang ditimbulkan tidak dapat dihindari lagi dari Indonesia merupakan negara menyumbang sampah terbesar nomor 2 setelah Cina. Beberapa negara di Asia, hal ini menjadi masalah yang serius di mana sekitar 8 juta ton sampah dari manusia mengalir ke lautan setiap tahunnya di Indonesia. Kedua, pencemaran air laut tidak hanya berdampak kepada ekosistem laut dan biota laut, tetapi manusia juga dapat terkena dampak pencemaran tersebut. Next, selain itu, apabila ekosistem laut seperti hewan-hewan tercemar oleh sampah, maka hewan tersebut akan mengandung penyakit karena terinfeksi pencemaran, dan apabila manusia mengonsumsi ikan tersebut secara tidak langsung, maka pencemaran ini ikut terkena dampak tubuh manusia menjadi tercemar bakteri ikan yang tidak sehat. Kelestarian lingkungan khususnya ekosistem laut dan biota laut harus dijaga dan dilindungi karena sampah adalah tanggung sama seluruh manusia dan harus diatasi bersama dalam rangka pembangunan berkelanjutan demi berkelanjutan ekosistem laut dan
untuk berkelanjutan kehidupan masa depan masyarakat Indonesia. Sampah plastik juga berdampak buruk bagi pariwisata Indonesia. Itulah hasil diskusi pembahasan saya dan terima kasih. Sekian.